warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal pun. Lalu salat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Pengampu Bahasa Indonesia Ibu Vina Hiasa MA dan teman-teman yang saya banggakan. Kami akan memulai presentasi mengenai kedudukan, peran, serta fungsi dari Bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizka Fadila Nitarinia, anggota atau teman saya yaitu Cecilia Astini Barutu, dan teman saya yaitu Redo Hasyaim Patah. Yang pertama mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah cukup panjang dalam pembentukannya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu yang telah digunakan sejak zaman masa kerajaan di Nusantara. Bahasa Melayu ini menjadi cikal bakal dari pembentukan bahasa Indonesia karena dari dulu memang memiliki peranan penting untuk dalam pemerintahan maupun digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Karena dari dulu banyaknya masyarakat asing yang singgah ke Indonesia, sehingga bahasa Melayu itu mudah digunakan oleh pendatang-pendatang karena tidak memiliki tingkatan dalam bahasanya, sehingga memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Melayu itu merupakan cikal bakal dari pembentukan bahasa Indonesia dan digunakan oleh banyak orang, termasuk pendatang-pendatang yang baru datang ke Indonesia, sehingga mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan orang-orang lokal menggunakan bahasa Melayu dikarenakan bahasa tersebut memudahkan mereka dan mudah digunakan oleh orang asing. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat baik secara lisan maupun tulisannya dari zaman penjajahan hingga ke zaman globalisasi, mulai dari ejaan Van Ophuizen, Suwandi, Melindo hingga ke ejaan yang disempurnakan. Lalu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia seperti seminar bahasa, lalu ada penelitian bahasa hingga kongres bahasa juga dilakukan di Indonesia sebanyak 1 tahun sekali untuk menandakan betapa keseriusan pemerintahan dan juga masyarakat Indonesia dalam memperdalam ilmu bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, sudah seharusnya bagi warga Indonesia untuk bangga dan menjaga bahasa persatuan dan nasional kita. Namun, pada zaman kini malah banyak kaum muda terpelajar yang justru bangga dengan bahasa asing lebih dari bahasa Indonesia dan merasa bahwa bahasa Indonesia itu tidak keren dibandingkan dari bahasa asing lainnya. Hal ini terlihat dari seringnya kaum muda dan pelajar menggunakan bahasa asing dalam pergaulan dan belajar ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka menggunakan bahasa asing tapi malah merupakan bahasa ibu mereka sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap sosial yang justru malah mereka melupakan bahasa persatuan kita. Rasa cinta terhadap bahasa Indonesia bisa tidak tertanam dalam jiwa dan raga masyarakat muda dikarenakan mereka sendiri tidak paham akan kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Dan juga mereka tidak paham tentang perjuangan dari pahlawan-pahlawan terdahulu untuk memperjuangkan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Rasa tidak kenasionalismean ini bisa muncul dikarenakan faktor lingkungan, faktor sosial, faktor tempat tinggal, sehingga mempengaruhi dari berjalannya penggunaan bahasa Indonesia secara baik. Lalu bahasa Indonesia ini masih dianggap terlalu resmi atau terlalu
formal untuk digunakan dan tidak keren di kalangan muda dan kaum terpelajar. Permasalahan ini jika tidak cepat ditanggapi akan berdampak buruk bagi masyarakat dan akan menimbulkan masalah yang lebih rumit sehingga susah untuk diselesaikan. Sehingga harapan untuk memajukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hanya tinggal harapan. Yang kedua, rumusan masalah. A. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia dalam segi nasional maupun internasional. B. Apa peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu penulis dan pembaca diharapkan mampu mengetahui kedudukan bahasa Indonesia di dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua, penulis dan pembaca diharapkan mampu mengetahui peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, penulis dan pembaca diharapkan mampu memahami makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Astin Barutu dari kelompok 2 dengan NPM F1B022012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi kami, yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan berkaitan erat dengan fungsi bahasa yang utama, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi, sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia yang utama adalah sebagai lambang identitas Indonesia. Pasalnya, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya. Dalam hal ini, Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dengan begitu, kedudukan dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah atau antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga berbeda dengan lambang kebangsaan lainnya. Yang ketiga yaitu alat pemersatu bangsa antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam penyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, TV edukasi, dan lain-lain. Melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 seperti sekarang ini. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan ipteks dan zamannya. Pengalihan konsep-konsep ipteks dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategi bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan ipteks. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep ipteks modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep ipteks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya, apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyebarluasan konsep ipteks modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern itu, istilah-istilah yang telah berhasil disusun kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Tentu saja, selain mengandung padanan istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantumkan. Sampai sekarang, telah berhasil disusun tidak kurang dari 40 kamus istilah. Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat dalam rangka memasyarakatkan dan menyebarluaskan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Jika upaya penerbitan dan publikasi itu tidak dilakukan, hasil penyusunan dan pembakuan istilah itu akan tetap tertinggal sebagai harta karun. Dalam hal ini, para ilmuwan dari berbagai disiplin diharapkan menggunakan istilah yang telah dibakukan itu dengan taat asas. Selain itu, harus pula diupayakan adanya arus balik yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses pengembangan bahasa selanjutnya. Di samping itu, di pandangan dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa, masuknya istilah-istilah yang sudah dibakukan itu ke dalam buku ajar, makalah, laporan, penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, karangan-karangan ilmiah lainnya, dan media komunikasi dan informasi merupakan langkah berikutnya yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus.
Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi, beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, belajar bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Apakah kalian punya pertanyaan untuk kami? Jika ada, kalian bisa menulisnya di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Kami sadar bahwa kami masih memiliki banyak kesalahan. Semoga di masa yang akan datang kami akan menjadi lebih baik lagi. Kepada teman-teman dan ibu, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.